Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family bareng sama Pak Tito. Dan Pak Tito memasuki fase yang dari kemarin kita bilang memasuki fase-fase investor nih sekarang ya kan. Saya yakin banget kebanyakan teman-teman pengguna aplikasi ya, maksud saya analis ya. Teman-teman analis akan berpikiran gimana caranya punya lebih banyak lagi subscriber. Biarpun ya itu sebenarnya kita udah sering ngomong ya. Tapi kayaknya itu setelah saya pikir-pikir lagi itu pemikiran yang susah buat dihilangkan dari kepala teman-teman mungkin. Apalagi setelah melihat kayak yang belakangan ini ya lagi happening banget nih. RZ. DJ Gold. 500 lebih subscribernya. Jadi kan pasti teman-teman semakin berandai-andai dong. Gimana ya caranya bisa begitu ya? Income-nya udah berapa tuh ya? Enak banget ya jadi mereka ya gitu. Gimana Pak? Itu udah nggak bisa kita hindarin cara berpikir itu kan sebenarnya. Mungkin jangan mikir soal gimana caranya punya banyak subscriber dulu kali ya. Gimana? Gimana caranya punya subscriber? Punya dulu ya? Punya aja dulu. Jangan memperbanyak dulu, bener juga sih. Ya mungkin jadinya yang belum jadinya pengen punya. Mungkin yang punya sedikit pengennya cepet-cepet punya banyak gitu kan. Pasti kan begitu, tapi gimana lagi dong kalau udah berpikirnya kayak gitu lagi nih. Iya dong? Jawabannya standar ya sebenarnya. Gak mungkin sestandar itulah. Standar sebenarnya saya yakin cukup banyak juga, bahkan mungkin mayoritas saya yakin. Yang saat ngelihat channel seperti ARZ, channel seperti DJ Gold, subscriber udah banyak. Banyak banget ya. Yang terlintas pertama bukan gimana ya subscriber saya bisa kayak mereka juga. Tapi terlintas pertama justru tadi saya bilang tuh, enak kayak jadi mereka. Income-nya udah berapa nih? Itu ya, setuju. Habis itu yang kedua, ya jelas aja profit mereka lebih gede. Ya jelas aja portofolio mereka lebih bagus. Itu bener sih. Iya. Pasti ngelihatnya, iya iyalah pantas. Pasti sih, saya yakin. Dan justru jumlah yang lebih kecilnya yang akan mikir, gimana ya saya bisa seperti mereka? Benar. Itu saya yakin. Karena itu sifat manusia pada umumnya. Yang akan selalu menyalahkan faktor luar. Bahwa saat saya nggak berhasil mencapai sesuatu, luar yang salah. Iya sih. Iya sih. Bahkan di teman-teman analis ya. Betul. Yakin nih Bapak ya? Yakin. Tetap relate ya sampai situ ya? Iya kan, analis manusia. Iya sih. Kenapa saya yakin ke situ? Kenapa? Karena walaupun udah ada contoh, bahkan cukup banyak contoh channel-channel yang bagus, kita terang-terang bilang bagus. Iya. Nyatanya begitu banyak juga analis-analis ataupun channel-channel yang nggak pernah mau rubah kebiasaannya. Banyak. Dalam artian mereka hanya mungkin nganggepnya ya ini kerjaan saya. Pokoknya kerjaan saya nge-post signal. Tapi nggak berpikir apa yang salah yang saya lakuin. Benar. Bisa jadi. Iya, dia cuman menganggap itu rutinitas normal aja terus. Rutinitas. Lakuin terus ya. Pokoknya ya pekerjaan saya ini gitu ya. Betul. Ya juga mungkin sih. Sekarang ginilah, dulunya kapan saya udah nggak inget nih. Kita pernah bilang kan bahwa kalau misalkan trading kita anggap sebagai sebuah bisnis, ada dua cara untuk memperbesar bisnis kita, menambah penghasilan kita. Iya. Ya kan? Satu, besarin income-nya. Dua, kecilin pengeluarannya. Yang kedua ini jauh lebih gampang loh. Sebenarnya. Benar kan? Karena kalau namanya besarin income, kita harus berpikir kan. Gimana cara kita memperbesar income kita ya? Buat produk lebih bagus kah? Ditambahkah produknya? Ya kan, berharap sama orang yang beli produk kita dan seterusnya. Tapi kalau memperkecil pengeluaran, kita tahu apa yang udah keluar. Benar. Dan itu seharusnya nggak perlu. Jadi lah. Benar kan? Saya langsung ngerti ini maksud Bapak. Cuman kayaknya kalau saya andaikan ke teman-teman, aduh. Ginilah, dulu kan kita pernah ngajarin ya. Jangan punya kebiasaan kayak
orang-orang yang ngaku-ngaku trader gitu loh. Ya. Yang pokoknya setiap hari harus trading. Kalau nggak trading tuh kayak nggak ada yang trader kurang dalam hidupnya. Iya benar. Gitu kan? Iya. Di sisi analis juga setiap hari harus nge-post signal. Kalau nggak nge-post signal ada yang kurang. Iya. Iya. Ya kan? Waktu itu kita bahkan pernah bilang, coba deh evaluasi. Yeah. Evaluasi channel pribadi masing-masing. Lihat total profitnya. Yeah. Lihat di pair mana kita kuat. Lihat di pair mana kita lemah. Yeah. Pair-pair yang lemah itu nyumbang loss berapa? Yeah. Nyumbang kerugian berapa? Tapi lucunya, tetap ngeposting signal-signal di pair yang dia lemah. Ya itu. Tadi yang bikin saya agak senyum dikit tuh, sebenarnya ini udah pernah dibahas ya. Apa jangan-jangan teman-teman nggak mudeng ya, nggak ngerti ya maksudnya? Aduh, kalau nggak, udah bisa jadi dong. Iya deh. Itu udah pernah kita bahas. Kita udah masuk eranya investor, dari kemarin kita udah biasa nyebut nama channel kan ya? Iya benar. Udah biasa. Kan? Bagi Anda pemilik channel, buset, langsung nih. Pemilik channel Honeybee. Wow. Honeybee 77. Oke, saya tahu tuh kalau yang itu. Nah, lihat coba channelnya. Itu ada kalau nggak salah 2 apa 3 pair yang dia lemah. Dalam 1 tahun nyumbang loss-nya 50% sendiri dari profitnya. Ya. Benar. Yang artinya kalau kita berpikir simple, oh iya ya, ini pengeluaran, gitu kan? Andaikan saya nggak ngepost lagi di pair yang ini, saya nggak buat signal lagi di pair yang ini, profit saya udah berapa? Iya benar. Dengan sendirinya profitnya bertambah 50% loh. Benar kan? Saya setuju. Atau channel Andita Salsabila. Oh ya. Sama. Andita Salsabila. Yang ini saya kurang mudeng nih. Iya. Tetap ngeposting signal-signal di pair yang dia lemah. Iya. Ngapain sih? Iya sih, Pak. Maksudnya diem aja, nggak usah kerja bahkan. Iya. Terima duit lebih gede. Iya. Kan gitu. Benar. Atau ada yang lebih lucu lagi. Ya ini tapi ini tolong jadiin bahan evaluasi ya. Saya bukan mau gimana, anggaplah ini sebagai sebuah kritik. Yang lebih parah lagi adalah Agus Sugeng nama channelnya. Oh, saya tahu Agus Sugeng. Iya. Iya, oke. Agus Sugeng, Anda pemilik channel Agus Sugeng itu ya itu benar-benar harus ngeliat persis data sih. Statistiknya sendiri. Oh. Bahwa pair-pair yang Anda lemah itu bikin Anda loss malahan. Bukan cuma profitnya berkurang. Ini jadi minus. Dan lucu ya, saya bisa ngomong begini, kenapa ya? Jumlah signal yang di-post, kalau kita bilang sekedar iseng, nyobain pair itu harusnya 1-2 signal dong. Ini jumlah signal yang di-post hampir sama pair andalannya. Iya. Artinya itu bukan iseng. Bukan iseng sih. Itu rutinitas. Iya sih. Rutinitas tanpa dievaluasi bahwa masih layak apa enggak? Iya itulah. Iya. Ini membantu karir saya apa enggak sih? Iya benar. Iya. Iya kan? Iya benar. Bahwa saya menjalankan pekerjaan ini setiap hari di rutinitas ini ada nih. Iya. Tapi membuat kerjaan saya lebih bagus apa enggak? Iya. Kalau kerjaannya jadi nggak lebih bagus, kenapa rutinitasnya masih dijalanin? Iya. Benar. Setuju saya. Gitu. Bisa jadi bikin itu jadi hancur sebenarnya. Betul. Iya. Dan itu ya tadi saya bilang di dunia trading banyak orang begitu kan. Iya. Banyak trader-trader yang kalau nggak mencet ada yang kurang. Kalau nggak trading ada yang kurang. Padahal setiap kali trading ada yang kurang itu jadinya loss. Ngebuang kebiasaan itu aja nggak bisa. Di sisi analis juga. Tapi di dunia kerja atau dalam kehidupan sehari-hari apapun juga sebenarnya juga sama. Setuju sih ya kalau itu. Selalu sama. Bilangnya oh ya saya mau hidup sehat. Benar dong? Iya. Tapi tiap hari begadang. Bilang tahu apa nggak tahu? Tahu sih. Gimana dong udah kebiasaan? Ya gitu sama. Saya suka begadang juga, tenang aja. Iya, kalau itu kan sama dong kalau yang itu. Iya bahwa mayoritas orang terlena sama rutinitas ya, tapi nggak sadar itu jauh dari tujuannya akhirnya. Menjauhi dia dari tujuannya. Iya benar. Apalagi kalau nggak sadarnya sekian lama ya. Betul. Coba kalian sama-sama yang tadi namanya saya sebut atau yang kalian semua lah analis. Tolong sama-sama cek pair-pair yang lemah itu udah nyumbang loss berapa.
Oke. Setelah itu nyumbang loss berapa pips, sekarang di convert. Artinya kalian udah ngebuang berapa puluh juta. Yang seharusnya itu diterima. Nah. Gitu kan? Iya. Kalau cuma semata-mata cuma sekian pips kan. Gimana gitu ya. Cuman ya maksudnya mungkin kalau berpikir dari aspek itu ya Pak, ya mudah-mudahan teman-teman dengar lah. Cuman maksudnya kalau kita ngomong udah berapa income yang seharusnya teman-teman dapat, yang kadang bikin saya agak gemes tuh kayak contoh lah dengan adanya peraturan terbaru kemarin ya TFF diupdate, tetap aja kan ada yang ngeluh kalau kayak gini mah sama aja income kita jadi ngecil gitu-gitu kan. Iya betul. Ya, komentar-komentar ajaibnya aja nih sebenarnya. Kalau menurut saya sih itu komentar ajaib ya. Nggak, maksudnya mindsetnya nggak kebuka. Kalau emang ngikutin TF dari dulu, tahu sebenarnya apa yang kita lakuin. Betul. Itu sama negatif-negatif yang kayak gitu tuh. Itu sama kayak yang tadi kita bahas pertama, bahwa reaksi pertama orang akan bilang bahwa jelas aja portofolio dia lebih bagus, jelas aja profit dia lebih besar. Artinya adalah luar, yang di luar sama dia yang dilihat, bukan dia ke dalam bahwa apa yang seharusnya saya lakuin. Dengan sekedar bahwa apapun juga yang terjadi di dunia ini, yang kita bisa rubah cuma diri sendiri. Emang kita bisa merubah keadaan? Bisa. Simpel lah, saya bilang aduh panas ya di sini ya. Mau 1000 kali saya bilang panas ya di sini, tapi saya nggak mau jalan untuk mencet AC. Nggak mungkin. Nggak akan berubah nih keadaan nih. Nggak mungkin. Sampai budek juga sama aja. Sesepele itu. Iya. Bener kan? Iya bener. Yang bisa ngerubah cuma kita. Angkat nih kaki. Ambil remote AC, pencet. Nyalain nih ya. Selesai. Jangan ngoceh lagi panas. Jangan ngeluh. Kan gitu. Masalahnya AC-nya tetap bisa dinyalain kok kalau mau. Iya, bisa. Kan? Andaikan nggak mau angkat pantat kan seenggaknya, Bill tolong dong. Kan gitu. Ada actionnya gitu loh. Ada action. Iya. Gitu. Tapi orang-orang yang tukang ngeluh doang. Ya terus ngarep kehidupannya berubah gimana sih? Keadaannya berubah gimana sih? Nggak mungkin. Dalam artian misalkan dibilang, jalan ke sana. Itu kan jauh. Itu kan susah. Nanti capek. Iya. Cuma sih. Ya. Cuma saya jujur ada sedikit kebingungan ya Pak. Kan nggak semua pengguna aplikasi baru. Ada yang udah menggunakan ini cukup lama sebenarnya. Yang agak nggak masuk di akal saya. Seharusnya pembenahan mindset dan mental itu udah lama mereka ikutin. Betul. Bareng sama kita juga sebenarnya. Betul. Tapi kok kayaknya ada beberapa teman-teman yang udah sampai di level tertentu yang cukup tinggi bahkan, tapi kok kayaknya masih belum sepaham ya kayaknya ya. Saya jadi kayak bingung aja saya. Makanya tadi mungkin saya bilang terlena sama rutinitas. Ya, mungkin. Atau biasanya alasan yang dikeluarin adalah saya harus menuhin jumlah signal bulanan. Bener dong? Ya. Nanti kalau saya nggak menuhin signal bulanan, saya nggak naik level, saya nggak dapat medal. Iya. Iya kan? Iya. Kalau emang harus memenuhi signal bulanan, kita udah ngomong dari kapan tahu backtest. Iya, benar. Awalnya hanya menuhin signal bulanan. Iya. Lama-lama jadi rutinitas, jadi bad habit. Bad habitnya udah menghasilkan pengeluaran berapa? Pengeluaran lo ya? Jelas. Iya. Yang bisa dihitung semuanya. Bisa dihitung. Yang mungkin teman-teman nggak tahu juga kali ya Pak. Mungkin dari sisi ya balik lagi kita bilang kita udah di fase investor ya. Kan? Kita udah bilang dari beberapa video kemarin apa nih yang bakal dilihat sama teman-teman investor nantinya ya kan? Itu sebenarnya udah kita pikirin juga dari dulu sih. Kalau dari teman-teman investor karena dulu banget kita memang mengedukasi soal fokuslah pada kekuatan kita, PR yang kita kuat. Kalau mau nambah lagi pun ya nanti ya tinggal backtest lagi dan seterusnya. Kita bilang. Tapi akhirnya sejak tahun lalu pun kalau nggak salah ya tahun lalu kita udah keluarin satu fitur tambahan namanya keteng. Oh ya. Iya kan? Iya benar. Bisa diketeng. Dalam artian kalau analisnya nggak bisa dibina, investornya aja yang kita protect kan gitu ya. Iya benar. Karena kita tahu dari awal mau 1000 kali kita ngomong sekalipun, tetap ada orang-orang bahkan mayoritas orang-orang yang akan ya menjadi dirinya sendiri, artinya menjadi orang pada umumnya. Baik sekali kata-katanya. Ya, menjadi orang pada umumnya yang hanya menjalankan rutinitas kehidupan. Iya, benar. Gitu kan? Saya boleh tambah nggak? Ada lagi yang tipenya emang bebel. Gitu loh.
Jadi akhirnya dari situ kita mikir bahwa ya udah analisa kita bina, kita didik, tapi investor pun kita protect, kita keluarin fiturnya. Yang gitu kan. Bahkan di update TFF yang terbaru, kita permudah. Baik kalian pun juga sebenarnya dipermudah di sisi analis. Karena investor bisa tinggal kali ini pencet nih best one, best two, bahwa terbaik itu seperti apa sih? Iya, benar. Nyumbang profitnya. Ya kan? Benar. Saat digabungkan dengan pair-pair yang lain, hasilnya seperti apa? Ya, jadi ibaratnya tuh pair-pair iseng tuh udah nggak kelihatan dulu lah gitu ya kan? Betul. Jadi yang best one best tuh udah kelihatan duluan. Betul. Gitu. Iya. Gitu loh, ngeluh doang nggak ada gunanya. Emang kalau ngeluh, emang kalau nge-DM saya, emang kalau nge-DM Bill terus kita rubah aplikasinya? Iya tentu tidak. Dan jangan pernah kalian ngucapin, wah ini mah dipersulit nih pendapatan kita. Ini mah buat analis yang jago-jago doang. Iya. Ini mah TF udah pada mau bangkrut. Ini dipakai. Ajaib. Diri sendiri nggak mau dirubah, keadaan semua yang salah pokoknya. Iya. Tapi ya jelas-jelas teman-teman bisa lihat dong kalau di update terbaru kita udah ada yang namanya prospect channel. Betul. Udah ada yang namanya priority channel. Semakin kita fokus sama minoritas. Bener. Dan itu bukan randomize loh teman-teman. Bukan random. Itu memang ada datanya kenapa mereka layak punya itu ya kan. Betul. Ya. Jadi kalau buat yang masih berpikirnya negative thinking dan ya maksudnya saya bisa bilang bebel kali ya Pak. Tolong di uninstall aplikasi TF-nya. Serius. Nggak guna juga. Kita lebih pilih minoritas, portofolionya bagus dan bisa dibimbing ya. Yang mayoritas tukang ngeluh percuma nggak kita dengerin kok. Iya. Nggak kita dengerin, nggak kita urusin, nggak kita gubris bahkan. Nggak usah digubris. Oke teman-teman. So it's now or never end. Change your life. Bye.